Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Salam pendidikan jayalah, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan, saya dari PPKN 19A. Izin mengorasikan perihal menumbuhkan nilai-nilai Pancasila untuk Indonesia tangguh. Negeriku sedang tidak baik-baik saja. Tanah surga yang menjadi dambaan seluruh orang masih memiliki banyak polemik yang masih belum teratasi. Di bawah minyak, di atas minyak, tidak menjamin negeri ini makmur dan bisa menjalankan sesuai dengan koridornya masing-masing. Pancasila yang katanya ideologi bangsa masih sering dicederai. Pancasila yang merupakan falsafah kehidupan bangsa dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri, sering dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kekuasaan ataupun kekuatan yang mereka miliki untuk mengganggu dari keutuhan dari Pancasila itu sendiri. Pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa seharusnya tidak tinggal diam untuk mendengarkan ataupun membiarkan hal tersebut terjadi. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang sangat cocok dibandingkan dengan ideologi yang dianut oleh negara lain. Karena ideologi Pancasila merupakan hasil dari bangsa Indonesia itu sendiri dan merupakan dari kebudayaan ataupun kebiasaan yang hidup di masyarakat Indonesia. Profesor Kailan pernah berkata, dewasa ini banyak elit politik yang berpendapat ataupun bertindak seolah paham akan Pancasila. Namun mereka tidak memahaminya. Dan kita sering melihat di dunia maya ataupun di dunia nyata, banyak elit-elit politik yang tidak menjalankan tugas berdasarkan koridor. Yang dimana mereka seolah-olah Pancasilais, namun tidak demikian. Sehingga kita sebagai generasi muda harus memiliki kiat-kiat khusus untuk dapat menumbuhkan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan Indonesia tangguh di masa depan. Indonesia tangguh, banyak proses yang harus kita hadapi untuk menjemput Indonesia tangguh serta menjemput Indonesia emas pada tahun 2045. Generasi muda yang merupakan kaum produktif, yang merupakan tingkat angkatan kerja tinggi pada tahun 2045 mengambil peran yang sangat besar untuk kontribusi bangsa. Bagaimana hal tersebut dapat terrealisasikan dan kita raih secara nyata adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkan dan memperkuat dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila yang pertama, nilai toleransi adalah hal yang harus ditumbuhkan. Kemajemukan masyarakat Indonesia tidak dapat kita pungkiri. Namun, hal tersebut menjadi warna dan senjata tangguh dan dapat memperkuat dari bangsa Indonesia sendiri. Toleransi merupakan suatu kebiasaan dan kebanggaan bangsa Indonesia yang menjadi contoh oleh negara-negara lain. Pergejolakan yang terjadi di Afghanistan, di Myanmar, ataupun di negara lain terjadi karena adanya kemajemukan. Namun, sila Pancasila yang pertama dapat melebur hal tersebut untuk membuat persatuan ataupun toleransi terhadap umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila Pancasila yang kedua ini, nilai-nilai menghargai hak asasi manusia dan memberikan seseorang sesuai dengan porsinya merupakan hal yang harus ditumbuhkan. Kita sangat jarang mengapresiasi jerih payah seseorang. Sehingga menumbuhkannya yaitu dengan memberi apresiasi yang sebaik mungkin dan sewajarnya agar nilai-nilai pada sila kedua dapat terrealisasikan dengan baik. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kemajemukan bukan merupakan hal yang asing untuk kita dengar. Karena
kemajemukan, hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Sehingga nilai persatuan dapat ditumbuhkan dengan menjalin kolaborasi, kerjasama tanpa memandang dari aspek ataupun latar belakang mana. Sehingga Indonesia tangguh berada di genggaman kita. Nilai kerakyatan, nilai kemusyawaratan, dan perwakilan adalah nilai-nilai yang sangat berada dan tumbuh pada nilai Pancasila keempat. Kita sering diwakilkan oleh pemimpin ataupun elit politik. Namun, suara kita jarang terwakilkan. Sehingga sebagai generasi muda yang menjemput Indonesia tangguh harus memiliki perspektif ataupun pandangan lurus ke depan yang benar-benar mewakilkan terhadap masyarakat Indonesia. Musyawarah dan mufakat merupakan nilai tertinggi dalam sistem pemilihan di Indonesia. Sehingga kita harus menjaga dan tidak mencederainya dengan tidak melaksanakan, terutama pada kelembagaan ataupun organisasi dari tingkat bawah yang sedang kita jalani. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana hal tersebut dapat kita tumbuhkan dengan tidak menumbuhkan sikap pilih kasih ataupun pandang bulu terhadap sesuatu. Apabila hal tersebut benar harus ditindak, hal itu harus ditumbuhkan tanpa memandang mereka dari latar belakang ataupun dari memiliki tingkat ekonomi yang tinggi ataupun hal lainnya. Sehingga kita bisa meraih Indonesia tangguh bersama-sama. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, salam pendidikan, jayalah, salam Pancasila.